Selamat siang teman-teman, hello fellas. Jadi kita sekarang lagi ngebahas mengenai tugas ilmu komunikasi bersama teman gua Ihya. Kita akan membahas mengenai marketing public relation atau MPR. Public relation atau PR sekarang telah berkembang menjadi sebuah alat komunikasi organisasi dengan peran yang lebih besar. Tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan dan pengelolaan citra, tapi sekarang public relation masuk ke dalam ranah perencanaan strategik pemasaran, baik itu produk, brand, atau perusahaan. MPR sendiri telah berkembang dan mulai dikenal di Amerika pada akhir tahun 1930 atau 1940 oleh salah satu most ikoniknya mereka, yaitu Edward Bernays. Jadi Edward melakukan sebuah eksperimen yang sangat bagus dan cerdas terhadap produknya dia, yaitu pisang dari United Fruit. Apa sih yang dilakukan oleh Edward sehingga dia menjadi salah satu most iconic di dalam dunia MPR? Yuk mari kita simak. Ya, jadi Edward dia memiliki sebuah produk. Produknya adalah pisang dari United Fruit. Dia memiliki produk dan dia punya objeksi untuk menjual produknya. Di sini dimasukkan bahwa the firm-nya atau main actor-nya atau main master-nya adalah Edward sebagai arsitek, dan dia punya nilai atau firmnya punya nilai, perusahaannya punya nilai ada 3, yaitu accuracy, authenticity, dan interest. Berdasarkan dari hal tersebut, Edward mencari sebuah ideas dan akhirnya dia menemukan sebuah ideas yang sangat baik berdasarkan source yang dia punya. Jadi Edward melakukan agenda propaganda atau agenda setting mengenai buah pisang tersebut. Ideas Edwards adalah dia mengetahui bahwa sekarang lagi bergerak dalam industri warfare. Dia juga melihat pada kondisi saat itu ada permasalahan healthy issue. Dia melihat ada sebuah opportunity point. Dia melihat ada sebuah business sourcing yang dia bisa manfaatkan, sehingga dia akhirnya nge-wrap atau mem-wrapping KOL atau Key Opinion Leader sebagai salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan. Prof. Renal Kasali lebih lanjut membahas MPR secara aplikatif dapat memiliki fungsi sebagai berikut: memberikan informasi dan edukasi terkait produk, melakukan kegiatan promosi pengenalan produk, membangun citra merek produk, mengembangkan layanan publik atau customer relation, melakukan hubungan dengan pihak media, dan yang terakhir mempopulerkan produk di khalayak. Banyak sekali teknik-teknik dalam public relation atau MPR, marketing public relation, tapi yang paling terkenalnya adalah salah satunya the famous 3 ways create strategic imagery, di mana di situ ada push, pull, dan pass. Apa sih strategi 3 ways tersebut? Yuk mari kita bahas. Push strategic dalam aktivitasnya menekankan membanjiri konsumen sebuah informasi atau terhadap produk atau citra untuk mendapatkan trust atau keyakinan konsumen. Hal tersebut dilakukan baik dalam keadaan sadar atau conscious atau tidak sadar. Contohnya, jika kita main ke sebuah showroom mobil atau parfum, kita biasanya akan ditawarkan melakukan uji coba produk seperti test drive atau pencobaan langsung. Nah, secara tidak langsung ketika kita melakukan test drive tersebut, konsumen didorong untuk yakin terhadap produk, brand, ataupun barang yang ditawarkan karena telah mendapatkan true experience. Kita lanjut ke dalam pull strategic. Pull strategic dalam aktivitasnya menekankan membuat ketertarikan informasi publik terhadap sebuah produk atau citra untuk mendapatkan minat atau perhatian konsumen. Salah satu contoh yang aplikatifnya adalah kerjasama antara McDonald dengan BTS, di mana McDonald memiliki produk dan dia adalah sebuah perusahaan yang besar, merch top selling rate, trending inovator, dan winner oriented. Hal tersebut menjadikan McDonald sebagai sebuah produk yang sangat kaya dan sangat diminati. Akhirnya McDonald menggandeng artis sebagai salah satu boosternya untuk menggait new market, yaitu pada waktu itu adalah BTS. BTS merupakan salah satu fanbase terbesar yang ada di dunia, yaitu ARMY-nya, juga merupakan salah satu penjualan merchandise terlaku
trending topik, dan tentu saja namanya juga perusahaan pasti mereka memiliki profit oriented. McDonald dan BTS akhirnya bekerja sama meluncurkan sebuah produk kolaborasi yaitu The BTS Meals, di mana produk collaboration tersebut menjadi program campaign boostnya, merchandise boost, produk boost, media boost, dan itu memang menjadi salah satu kekuatan untuk dalam pool strategik tersebut. Berikutnya ada pas strategik. Jadi dalam aktivitasnya pas strategik ini menekankan membuat opini positif terhadap sebuah produk atau citra perusahaan dengan cara melakukan kegiatan bersifat sosial lingkungan yang terjadi saat ini. Contohnya ada pada kasus sebuah perusahaan roti, Tous Les Jours, sebuah perusahaan yang melakukan kampanye Greener Life dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan food bank donation setiap pembelian produknya. Hal ini dilakukan sebagai langkah komitmen serius dalam andil lingkungan hidup yang lebih baik dari sebuah perusahaan, dan tentunya hal tersebut akan disebarkan secara masif baik media rilis dan lainnya untuk membentuk opini positif yang meluas dan diakses publik. Saya Ihyulmudin Rahmat, saya akan melanjutkan presentasi dari Bima yang tadi sudah panjang lebar menjelaskan tentang apa itu MPR. Di sini saya akan masuk tentang MPR approaching. Jadi MPR approaching itu adalah suatu pendekatan ya. Ya, MPR approaching itu adalah pendekatan dalam bidang public relation yang fokus pada penggunaan strategi PR untuk mencapai tujuan pemasaran, perusahaan atau organisasi. Nah, di sini ada pengertian dari Philip Kotler, maka pesatnya persaingan dan karakter konsumen menjadikan strategi penjualan berupa promosi tidak lagi efektif dan cenderung memakan biaya lebih besar berbanding terbalik efektivitasnya terhadap respon konsumen. Tidak peduli seberapa besar upaya yang dikeluarkan. Ya, di sini Kotler memaparkan pesatnya persaingan dengan karakter konsumen menjadikan strategi penjualan berupa promosi tidak lagi efektif ya. Jadi di sini yang sering terjadi adalah menjalankan terlalu banyak promosi gitu. Ini menjalankan terlalu banyak promosi itu membuat pelanggan atau konsumen itu merasa bingung gitu. Pada akhirnya membuat mereka tidak memilih promosi apapun. Jadi kalau kita misalkan kita harus fokus dengan satu target produk ataupun apapun itu, ya kita harus promosikan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dulu gitu, produk tersebut gitu, satu dulu gitu. Jangan semuanya kita promosikan ya. Jangan juga kita mempersulit gitu dengan klaim promosi yang rumit. Pastikan promosinya yang emang efisien, to the point seperti itu, yang jelas seperti itu. Ya, mungkin itu dari penjelasan atau yang saya dapat pahami dalam penjelasan Kotler itu. ada beberapa alasan, itu dari Kotler sendiri bilang kondisi demografi merubah kebiasaan konsumen. Lalu yang kedua, banyak opsi membuat loyalitas hilang. Nah, inilah dia. Banyak opsi dalam membuat loyalitas hilang itu maksudnya adalah banyak sebuah perusahaan ya yang membuat banyak opsi, yang membuat banyak suatu produk yang mirip-mirip gitu. Seperti contohnya kayak McD dan KFC sama-sama jual ayam. Kita tahu lah itu. Tapi kebanyakan hal yang seperti itu ya memungkinkan juga banyak loyalitas yang hilang gitu oleh konsumen kita, seperti itu. Dan juga keadaan ekonomi, lalu daya beli konsumen. Nah, ini dianya. Keadaan ekonomi itu sangat penting untuk dilihat, karena nggak mungkin kita jualan yang produknya menengah ke atas di kalangan yang menengah ke bawah, karena itu akan menjadi suatu hal yang sangat tidak menguntungkan untuk perusahaan itu tersebut ya gitu ya. Daya beli konsumen juga sama, kita harus lihat juga apakah di tempat itu mungkin daya beli konsumennya tinggi atau tidak, barulah kita bisa melihat target tersebut seperti itu. Lalu yang keempat, di sini ada minat konsumen. Seiring dengan banyak opsi pilihan bisa menjadikan minat akan suatu produk citra berkurang karena bosan. Nah, ini dianya nih. Ya, bosan yang dimaksudkan mungkin dari penjelasan Kotler tadi yaitu adalah kemungkinan terlalu banyak pilihan gitu. Ketika konsumen dihadapkan terlalu pada banyak pilihan produk atau lain-lain serupa ya pasti bakalan pusing dia. Kayak contoh tadi yang saya sudah katakan seperti McD dan KFC, mereka sama-sama jualan ayam gitu, jualan fried chicken. Konsumen juga pasti bakalan mikir ya udah kita bakalan makan, ya kenapa kita nggak ke salah satunya aja gitu. Mungkin yang tadinya loyal terhadap McD, satu kesempatan melihat KFC jualan ayam di situ aja, cuma ada KFC aja ya dia pasti bakalan ke tempat itu gitu, seperti itu. Dan juga sebaliknya. Inilah yang menjadikan alasan 4 poin tersebut
menjadikan MPR itu semakin dibutuhkan ya. Seperti itu. Lalu yang slide terakhir, yaitu bergeraknya industri dan pasar mempengaruhi perilaku konsumen akan kebutuhan. Dengan semakinnya berkembangnya kondisi pasar, konsumen menjadikan promosi MPR kian strategik. MPR hadir sebagai pelengkap poin untuk mencapai performa tujuan yang diinginkan, lalu pendekatan komunikasi kepada konsumen dan pabrik ya. Jadi sini saya akan bakal ulas lagi yang tadi dijelaskan oleh Mas Bima tentang the famous way strategic kayak itu ya. Yang pertama di sini ada post strategic, lalu juga ada push strategic, dan juga ada pas strategic ya. Nah, push strategic ini adalah membuat trust ya. Jadi kita harus membuat keyakinan produk kita dulu gitu atas apa yang kita buat gitu. Kita harus bisa meyakini seseorang gitu. Contohnya adalah showroom mobil dan parfum biasanya ditawarkan melalui uji coba produk. Nah, jadi kita kalau datang ke showroom mobil ya kita ditawarkan, kita dilihatkan mobil-mobil mewah seperti itu nih, kategori A, kategori B, kategori C. Kita bisa ngelihat dan kita bisa masuk ke dalam mobil tersebut, apakah mobil tersebut cocok untuk kita atau tidak. Lalu juga untuk parfum kita ditawarkan untuk uji coba. Jadi kita baru masuk ke tempat parfum aja kita udah mendapatkan kepercayaan gitu, bahwasanya wanginya ini sangat baik gitu, atau wanginya ini memang berkarakter sekali dengan orang yang ingin beli gitu, seperti itu. Pull strategic, yaitu pull strategic adalah mendapatkan minat, kita melakukan strategi sell diskon dan juga program campaign. Nah, seperti apa? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Bima tentang BTS Meal. Gitu. BTS Meal itu memang sangat, kita tahu lah BTS adalah suatu K-pop ya, K-pop yang sangat terkenal sekali, bahwasannya orang awam pun tahu tentang BTS seperti itu. Lalu digabungkan oleh McDonald's gitu. Sangat pintar sekali nih McDonald's, karena bahwasannya dengan hal tersebut kemarin menjadikan trending pasar gitu, seperti itu. Lalu juga di sini ada pas strategik, yang dimana pas strategik ini adalah melakukan kegiatan bersifat sosial lingkungan. Ya, jadi bagaimana kita mengurangi limbah gitu sekarang. Kalau lebih kita lihat sih, banyak kan produk-produk zaman sekarang tuh mengurangi plastik seperti itu. Bahwasannya plastik sangat menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan seperti itu. Jadi bagaimana pas strategik ini kita harus bisa, produk kita tuh harus ramah lingkungan seperti itu. Sebisa mungkin harus sebisa mungkin atau semaksimal mungkin harus bisa ramah lingkungan seperti itu. Jadi 3 tadi yang saya ulas itu adalah bagaimana cara kita harus bisa menguasai MPR approaching seperti itu. Ya mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.